Apa sih obat yang pas untuk sancang? Karena sancang ini mempunyai kekurangan. Okelah, ulat nggak ada masalah lah di atas karena dia makan daun. Tapi yang bahaya itu batang. Dipegang itu hijau hitam kemudian layu gitu, kayak jamur daun gitu. Kemudian dengan kutub putih ya teman-teman ya. Nah ini biasanya dia menggerak juga di batang. Kemudian ada lagi penyakitnya warna hitam. Saya tunjuk. Apa bang obatnya? Langsung aja bang. Oke teman-teman. Oke baik sahabat bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai, salam otak kanan, salam bagi sahabat. Sahabat bonsai, ini saya di sore hari. Saya akan ajak teman-teman berbagi tips cara kita merawat bahan bonsai sancang atau bonsai sancang yang sudah jadi. Nah, kalau kita ngeliat punya senior-senior teman-teman, kan subur-subur. Apa faktor kendala yang bisa menyebabkan bonsai kita mati? Itu adalah penyakit. Nah, apa obatnya? Teman-teman akan saya kasih tahu di dalam video ini. Let's go. Oke, baik teman-teman. Kalau di video kemarin, teman-teman saya ajak untuk budidaya sancang dengan 3 kelebihannya masing-masing. Nah, tapi dalam video kali ini teman-teman akan saya ajak apa sih obat yang pas untuk sancang? Karena sancang ini mempunyai kekurangan, teman-teman. Kekurangannya adalah penyakit. Penyakitnya diantaranya penyakit daun, ya, kutu warna putih. Saya yakin teman-teman sepakat. Kemudian ulat. Okelah, ulat nggak ada masalah lah di atas karena dia makan daun. Tapi yang bahaya itu batang. Kemudian adalah jamur. Nah, 3 penyakit ini ada obatnya teman-teman. Jangan khawatir. Nah, saya menggunakan obat apa akan saya tunjukkan sama teman-teman. Nah, penyakit biasanya dia membuat daun ini warnanya apa, layu gitu. Dipegang itu hijau hitam kemudian layu gitu. Ini sebagian nih kemarin sudah rontok ini. Dia kena kayak jamur daun gitu. Kemudian rontok, bahkan daun itu masih hijau. Nah, itu kendalanya. Kemudian lagi teman-teman sama dengan kutub putih ya, teman-teman ya. Nah, ini biasanya dia menggerak juga di batang. Ini contohnya. Batang ini nih warna putih bintik-bintik ini penyakit ini. Tuh, kutub putih atau penggerak batang. Kemudian ada lagi penyakitnya warna hitam. Saya tunjukkan biasanya di batang. Nah, ini. Teman-teman kelihatan nggak ini? Nih, ini penyakit ini, hitam nih. Saya bongkar ya. Kayak jamur dia. Nah, ini. Ini jamur hitam nih lagi. Nah, ini ada obatnya ini, teman-teman. Jangan khawatir teman-teman, saya bagi resepnya obatnya apa aja. Nah, tapi yang sifatnya untuk yang sudah di bonsai ini ya, saya kalau dia masih di pohon atau di batang yang masih kita liarkan tuh di sana banyak tuh ya. Kita pakainya alatnya beda lagi teman-teman. Nah, ini contohnya yang besar lagi ada nih. Saya yakin penyakitnya sama aja punya teman-teman juga nih. Ini penyakit nih teman-teman. Ini ada obatnya, ada teman-teman. Apa bang obatnya? Langsung aja bang. Oke teman-teman. Nah, saya menggunakan obat, diantaranya adalah yang pertama obat itu saya menggunakan, kemudian ada juga teman-teman, ya, kemudian ada lagi, ada yang terakhir adalah saya pakai obat yang namanya, jadi mudah-mudahan ini nanti tidak bisa diakses sama teman-teman suara saya ini. Kalau tidak nanti akan saya tulis dia. Ya. Nah, ini jamur nih, jamur hitam ini pengerat batang nih. Ini bisa disemprotkan saja teman-teman. Kalau kita sudah di pot kayak begini, ya. Kalau teman-teman kecil kan detail. Kita nggak pakai semprotan yang besar ya. Untuk yang kecil kayak begini kita sambil santai aja. Ini saya pakai semprotan nih, pakai kayak begini. Ini semprotkan aja di batang teman-teman. Nggak usah nggak usah pakai yang besar. Kecuali kalau yang besar ya nanti ya. Kalau yang besar kita baru pakai yang semprotan yang lebih besar teman-teman. Kita akan coba. Nah,
Ini kita cukup semprotkan di batangnya begini aja teman-teman, atau di daunnya. Kalau dia ini apa namanya tebal, yang hijau, yang apa bukan hijau ya, apa hitam ini kayak begini, ini kita sambil bantu dengan kita bersihkan dengan sikat gigi atau sikat gigi bekas ya, jangan yang baru teman-teman, yang bekas punya teman-teman yang udah nggak pakai itu. Nah dia hilang dia teman-teman. Nah kalau dia sudah tebel ya, sudah tebel, kita pakai pisau atau alat apa yang bisa kita gunakan. Nah seperti ini tuh, hilang dia jamur hitamnya. Nah tuh. Seperti itu kita gosok dia. Atau teman-teman kalau yang punya dia pakai sikat yang kawat ya, bukan sikat gigi. Nah tuh hilang dia. Nah obat itu tadi teman-teman, obat ini tadi kita campur dengan air dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nah pertanyaannya teman-teman mungkin, Bang apa obat itu semuanya digabung? Boleh digabung teman-teman, karena dia tidak tidak ada efek samping dari pohon itu sendiri ya. Pohon itu nggak bakal mati teman-teman, karena memang dia untuk membunuh penyakit. Tapi jangan dicampur dengan obat rumput, mati dia. Nah disikat aja gini teman-teman, disikat aja gini. Nah ini kutub putih atau dia jamur seperti ini, jamur hitam gitu di batang ya, itu akan mati. Nah ada lagi obat yang satu teman-teman, nanti akan saya kasih tahu. Jadi penanganannya seperti ini aja untuk bonsai yang kecil. Ini buat hiburan aja ya, dengan semprotan yang kecil seperti ini, spray seperti ini nih, buat hiburan aja teman-teman kalau malam nyantai itu, karena dia mau sifatnya hanya satuan ya, kecil gini. Tapi kalau sudah massal pakainya ini teman-teman, pakai spray yang besar nih. Ini salah satunya lagi nih, ini hitam nih. Ini kita biasanya nggak bisa kita sikat dengan sikat gigi. Ini bisanya sikatnya sikat kawat, atau dia pakainya pisau gitu. Kita koret gitu. Ini contohnya hitam. Ini teman-teman mesti ngerasain juga ini, pemula kayak saya seperti ini. Nah jadi obatnya itu tadi teman-teman, 3 itu saya pakai itu teman-teman, dan alhamdulillah cocok gitu ya teman-teman, cocok itu. Silakan dipakai teman-teman, nanti akan saya catat di ini juga. Nah cukup begini aja dia teman-teman. Daun juga sama, kalau daun nggak perlu disikat, nanti dia mati sendiri dia tuh. Seperti inilah perawatannya kalau dia berpenyakit. Nah ini kan termasuk ini daunnya kan nggak ada nih, kena ini kita semprotkan begini aja. Nah, batangnya juga bisa tuh. Ya silahkan diikutin tuh. Jauh nih teman-teman tuh, jauh dia, nggak bakal mati nih teman-teman, nggak. Nah ini saya campur dengan obat semut juga teman, pakai obat semut juga boleh, silakan teman-teman. Nah ini yang putih kayak gini nih di batang nih, hilang nanti dia, walaupun kita bantu dengan sikat ya. Ini 2 rekomendasi dalam video kita yang kemarin adalah bagaimana kita budidaya sancang, kenapa rekomendasi. Dan kali ini penyakit ini bisa diobati dengan 3 obat. Nah tuh enak teman-teman, jauh juga bisa kena dia tuh. Enak doh. Nah ini teman-teman, penyakit di bonsai sancang bisa hilang dengan obat yang rekomendasi ini teman-teman. Oh ya, seneng kalau punya kayak begini teman-teman, recommended bener. Nih ada situ nih, tapi belum gembel daunnya. Oke ya, saya pikir teman-teman sudah lah ya, sudah mengerti dan paham benar ya dengan keterangan yang kita berbagi nih teman ya, bukan ngajarin ya, kita berbagi pengalaman obat untuk menangani bonsai kita, bonsai sancang apa sih gitu. Ini resepnya. Oke ini aja teman-teman. Nah itu tadi teman-teman ya, bonsai kita bisa subur dengan obat-obat rekomendasinya itu tadi teman-teman.
Oke, ini aja deh. Saya pamit dulu diri. Saya Iwan, Bonsai Brother. Salam otak kanan, salam bagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mami. Ya banyak kita teman-teman. Nanti kalau ada yang suka, nanti kita sepilkan teman-teman. Atau silakan teman-teman yang mau tanya, Bang mau tanya, silakan. Itu nomornya kan ada tuh di deskripsi. Silahkan teman-teman. Oke, saya Iwan, Bonsai Brother. Salam otak kanan, salam bagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba teman-teman.